Berarti kita menginginkan Yesus untuk disalib dong. Berarti kita bagian dari rencana jahat itu dong, Kim. Ada yang lebih mengerikan, Jasmine. Saya kasih kalian kata-kata. Kalian tidak menginginkan Yesus disalib, tapi kalian menikmati penyalipan itu. Bahkan kalian lebih ngeri daripada iblis. Tidak bisa lagi, sudah irrelevan sekarang membangga-banggakan negara barat atau negara di mana kekristenan itu datang. Karena di sana pun sekarang itu kebanyakan ateis. Gereja-gereja itu lebih banyak orang tua. Apa cara berpikirnya Jasmine ini saya sangat apresiasi. Saya sangat bangga ada orang yang berani untuk berbeda dengan mayoritasnya, alias kalau kita lihat ikan salmon ya, ikan salmon itu dia melawan arus. Nih jadikan momot aku nih. Kesukaanku itu Bun. Iya. Ikan salmon. Iya. Enak itu nih. Iya, ikan salmon itu kalau hidupnya kalau my everyday food. Justru Iya. lebih nyaman di sini loh nih. really, thank you so much. Yasmin dan Kim paham bahasa Indon, paham. Orang kita ya umat Kristen harusnya juga lebih bangga ya di sini kalau kita mau keluar, kita mengambil sebagai rujukan. Itu di Eropa minoritas itu tidak diselebrate, tidak ditoleransi sebegitunya nih, dalam arti contohnya kalau kita ada hari raya, yang minoritas itu di sana tidak mendapatkan hari libur nih, tetap bekerja. Yes, saya tahu. Di Amerika apalagi, yep, saya betul. apalagi di sana. Halo, Betul. Bang Loading Sifu. Ini Bang Loading disapa sama Bang Loading ini pemuritannya luar biasa juga Bang Loading ya. Masih di jalan. Iya, Masya Allah Bang Masih di Loading. jalan. Lanjut lagi dan dia murid tuh, murid. Pemuritan. Insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah, amin ya. Ya Kim ya, Kim kalau ke US Kim, we are like minoritasnya tidak ada. Bro, honestly I don't have privilege any itu interest. tidak ada. I don't have Kamu any interest towards the US because I'm low-key scared of the the Iya, freedom tapi policy. betul kata Jasmine, Kim. Iya, betul. kalau di Saya sini punya minoritas teman, ya. dirayakan, Yes. ditoleransi, diberikan waktu libur. Kalau di sana minoritas bekerja ya bekerja, hanya yang mayoritas yang punya hari raya. Jadi harus bersyukur, berada di sini harus bersyukur. Banyak kita I berhikmat. went to Europe, specifically kayak Western Europe countries several times. In Switzerland during Christmas or like during summer, they don't celebrate anything related about any other religion except for Christianity as the majority. Or maybe sometimes kehidupan masyarakat di sana kadang nggak terlalu terorientasi dengan agama because it's already secularized. So it's different from here. Bisa Di Jerman sama kan, Jasmine? Iya, Jerman juga sama. Jerman sama, Spanyol, Jerman, Portugal kalau tidak salah itu agama yang diakui itu kalau di Spanish itu Katolik dan yang lain tidak dianggap sebagai agama yang diakui tapi lebih ke tradisi budaya gitu. Ya, for cultural. Uni di bawah Iya, ada Bang. saya punya murid nama Ius. Dia mau ada belajar lagi. juga Ius. Oke, kita angkat. Ya, Especially- silakan naik Tadi, Bang Ius. tadi menemani Jasmine bingung tadi, jadi ada Kak teman yang Jasmine, bingung. Kak Jasmine, especially in the Netherlands lah ya, mereka Selamat semua malam nggak terlalu nih, terikat dengan Jasmine. Christianity lagi in my opinion. Sudah sampai mana nih Ya, guru? ya Kim. Mius. Kita sampai enak. Mau belajar. on cam ya kalau kita. Ini Rafael kalau mau on cam ya. Bentar. Ya. Mana Rafael itu tadi silakan yang on mau cam. biayain aku Jasmine follow ya, 30 Kim, juta sebulan mana cukup buat aku. Ya, kita bahas ini dulu ya. Buat tepuk tangan buat tamu-tamu saya nih, luar biasa. Nah, tuh tamu-tamu saya luar biasa. Ini pemuritan Bang Loading ini luar biasa. Bang Loading cari murid terus dikirim ke saya. Ini Bang Loading ini luar biasa juga ini ya. Mencarikan luar biasa. Kita sapa dulu Rafael. Aku nggak ada niatan Ya. buat mualaf, but I'm here for learning something new. Iya, kita support Kims kok. Kita nggak ajak untuk mualaf kalau itu Iya, pilihan. Kita hanya mengajak untuk berpikir, merenung dan juga jujur. Oke, Yu silakan buka kamera. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam. Silakan. Ya, Jasmine juga. Silakan Jasmine dulu. Lanjutkan dulu. Ada yang mau disampaikan? Sebenarnya sih menikmati mendengarkan malah Ini sebenarnya pertanyaan dari aku udah diwakili Jasmine juga sih, Kak.
Oh ya. Jadi mungkin agak sedikit meluruskan Umi ya. Em, no offense ya, jangan It's okay, kita aman. tersinggung. Kita di sini diskusi berdasarkan realita fakta yang ada. Jadi kita sudah tidak bisa lagi, sudah irrelevan sekarang membangga-banggakan negara Barat atau negara di mana kekristenan itu datang. Karena di sana pun sekarang itu kebanyakan ateis. Gereja-gereja itu lebih banyak orang tua. Untuk usia yang muda, yang produktif itu jarang. Jadi saya sudah keliling Eropa Barat, Switzerland, Netherlands. Nanti kalau ada yang tertarik melihat videonya bisa. Itu di sana kosong. Jadi kita juga di sini tidak bisa klaim sepihak. Oh ya begini-begini di sana seperti ini. Negara di mana agama ini berasal saja sudah tidak memegangnya kuat begitu loh. Kalau seandainya memang ini sesuatu hal yang solid, ini pendapat pribadi Jasmine ya. Kenapa mereka negara asalnya, tempat di mana itu berasal, kenapa renggang ya, seperti lepasan gitu. Sementara yang Jasmine lihat dari umat Islam ini sendiri, kiblatnya ke Saudi Arabia, di sana malah solid sampai sekarang ya tetap umat Islam. Itu saja perbandingan yang logis gitu loh. Tidak untuk mendiskreditkan, tidak untuk meremehkan, tidak untuk merendahkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan kita kalau menurut Jasmine perlu banyak berintrospeksi, merefleksikan ini why gitu loh, kenapa seperti itu gitu loh. Untuk kita sendiri seperti itu, tidak perlu ada ketersinggungan karena memang kenyataannya seperti itu. Tahu nggak, inilah kenapa Allah bulatkan hati saya untuk memfasilitasi, mencoba mengajak teman-teman netizen itu memfasilitasi orang seperti Bang Loding, ya para apologet lain itu berbahasa asing ya. Seperti Bang Loding itu kursus bahasa Inggris, pembiayaan dari Mesia, kemudian Ustadz Wafi bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Arab. Karena kita ini yang akan kita hadapi di sosial media teman-teman. Kalau penontonnya di atas 5.000 atau 10.000, itu akan datang penonton-penonton dari negara lain. Kasihan kalau mereka tidak mengerti dengan bahasa kita. Seandainya Allah memudahkan Mesia untuk terus membiayai Bang Loding belajar bahasa Inggris privat, saya sendiri memperdalam bahasa Inggris, ini akan memudahkan kita lebih menyiarkan Islam itu bukan hanya di wilayah Indonesia saja, dan tapi juga sampai ke negara lain ya teman-teman. Itu kenapa alhamdulillah niat Mesia kemarin itu betul-betul ingin memfasilitasi bahasa asing ya, privat bahasa asing. Bang Loding ini udah pandai nih bahasa Inggrisnya nih. Mungkin Kim coba sama Bang Loding nih bahasa Inggris nih. Jangan salah nih, udah suhu dia. Ini tolong yang dibesarkan Kim. Oh ya, kalau gitu kita sama saja kita. Signal masih gangguan, masih di jalan. Oh ya, jangan salah ya. Masih Nanti gangguan signal. Kim nanti boleh ngobrol sama Bang Loding pakai bahasa Inggris ya. Kalau he have private Inggris ya. Hi Kim, how are you? How's life? Are you married? Cuma itu yang tahu. No, I'm 16. Bang Loding itu malu kawan-kawannya. Or taken Kim. Just answer Kim. This is the millionth time I'm getting asked whether I'm married or not. Well, I'm still 16. Fuck that. Ya Allah. Sorry, pardon me Kim. This is the millionth time I'm getting asked whether I'm married or not. But I am still in high school. Still 16 guys. Yeah, I'm still 16. Ya. Jadi keren sekali ya.
Karena gini, terkadang ketika kita diskusi menggunakan bahasa Inggris di room seperti ini, bisa jadi ada yang nyasar ya dari teman-teman luar sana itu akhirnya tertarik. Contohnya tadi kita kedatangan salah satu apologet dari Thailand ya. Kemudian juga ada dari Spain, ada Salman dari Spain. Jadi kita sudah mulai bersinergi. Sehingga nanti kita sudah mulai membangun sistem apologetik yang terarah, terstruktur, yang punya sinergi kepada beberapa negara. Bang Loding insya Allah akan ke Maroko, ke Spanyol ya, insya Allah. Doakan ya Kak Jasmine, dalam waktu dekat saya Bang Loding insya Allah dekat ke Spanyol, insya Allah ya Kak. Ini serius loh, ini beneran insya Allah. Ini mau ke Cordoba. Not Cordoba, Madrid, karena ada samuan di sana yang kita bisa datangin, dan Bang Loding insya Allah berpotensi besar ke sana. Kalau saya masih stay dulu di Malaysia karena saya mau lanjut dulu kuliah, tapi nanti Bang Loding makanya nanti Bang Loding tuh harus privat bahasa Spanish lagi, setelah bahasa Inggris nanti bahasa Spanyol insya Allah. Ya kita lanjut teman-teman. Oke, kita ke Ius nih. Ius mungkin ada nih pertanyaan yang sangat spesifik yang ingin ditanyakan kepada kami Islam. Insya Allah kalau Uni bisa jawab, Uni jawab. Kalau tidak bisa Uni jawab, nanti Bang Loding yang jawab. Yang masih bingung sih sekarang kalau yang di dalam hal Kristen, yang Tuhan ada 3 tuh, Tritunggal kata mereka tuh. Nah selebihnya tadi juga ada dibantu di live-nya abang itu tadi di sebelah, masalah tentang perubahan tulisan nubuatan manusia gitu kan. Kalau dari Al-Quran kan memang nggak ada ibaratnya pembaharuan apa gitu, jadi tulisan tetap ya tulisan Arab kan gitu kan. Nah sedangkan Alkitab itu kan bukan tulisan bahasa Indonesia zamannya dulu kan. Nah di situ juga tadi udah diterangkan juga sama bang, itu sebenarnya juga bukan bahasa Indonesia, dan Alkitab itu juga datangnya dari Al-Quran katanya. Abang siapa? Bumis. Nah terus Boleh tahu. aku ngomong juga sama bang itu kan, memang kalau aku lihat-lihat bang, di Kristen banyaknya yang Yesus itu mengakuinya Tuhan ya kan, yang diakuinya. Tapi Ius sudah tahu belum tentang sejarah munculnya Trinitas secara fakta historis? Itu belum tahu. Oke, mungkin kita langsung berbagi aja ya. Ini boleh di cross check Ius ya, boleh cari karya ilmiahnya, boleh cross check di mana saja. Jadi Tritunggal itu adalah kata-kata yang tidak pernah muncul dari Bible. Tapi di konon katanya teman-teman Kristen percaya ada alasan mereka menginterpretasi dari Bible itu dari ayat, salah satunya yang paling kuat itu ayat sisipan atau ayat-ayat yang non eksplisit atau ayat-ayat yang tidak tertulis tetapi tersirat. Mereka anggap begitu. Tetapi pada faktanya secara sejarah Tritunggal itu diajarkan oleh Tertullianus di abad kedua. Dengan statement Trinity-nya adalah uno substansi tres persona. Dan itu diajukan oleh Tertullianus, yang notabene-nya Tertullianus sendiri mantan penyembah pagan dengan konsep ketuhanan triad kapitoline. Nah, seperti itu. Nah, jadi di abad kedua muncul ajaran ini, dan menariknya Tertullianus yang membawa gagasan tentang Trinitas malah pindah menjadi apa ya, saya lupa. Apa salah satu aliran yang dia kemudian berpindah, dia sendiri meninggalkan gitu aliran yang dia gagas di awal, Montanisme ya. Nah ideologi yang dibawa oleh Tertullianus itu belum dikukuhkan pada abad ketiga ya. By the way, di tahun 325 pada saat terjadi konsili Nikea, itu fokusnya bukan untuk menyuarakan Trinitas, mengukuhkan Trinitas, no, tetapi untuk mengukuhkan tentang posisi Yesus, yaitu menyetarakan Yesus dengan Bapa dalam dogma homoousios. Di situ disepakati secara konsensus bahwa Yesus dan Bapa itu sehakikat. Maka muncul dogma homoousios, di mana Bapa dan Yesus itu sehakikat. Walaupun kalau kita tanya apanya yang sehakikat, nanti bingung untuk menjawabnya teman-teman Kristen. Hanya didoktrinkan begitu. Lalu kemudian di abad kelima lah, finally, saya baca dari Scopus ya, sebuah karya ilmiah dari seorang ahli kekristenan, itu ada, saya punya literasinya.
finally di abad kelima Trinity baru difinalkan. Masalahnya Athanasius sudah tidak ada lagi, dia sudah wafat. Baru nanti muncul iman rasuli dan segala macam. Artinya Trinitas sendiri itu by proses, by konsili, konsensus. Artinya ada ijma, ada kesepakatan bersama untuk menghadirkan doktrin ini. Seperti itu. Itu fakta historis yang tidak bisa terbantahkan dari perjalanan panjang Trinitas. Dan perlu diingat, Yesua tidak berkata Trinity ya, tetapi dia menghimbau Bani Israel untuk Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Dan kata Echad itu tidak pernah diterjemahkan untuk Tuhan itu sebagai jamak. Jamak secara satu kesatuan, tidak pernah. Secara pribadi itu tidak, hanya itu interpretasi dari orang Kristen sendiri. Karena Echad sendiri dipadankan dengan kata wahid dalam Islam, yaitu sama, tunggal. Dan makanya Yahudi termasuk monoteis murni karena tidak menyamakan Tuhan dengan apapun, kecuali beberapa sekte ya, beberapa sekte sempalan seperti ada istilah Shekinah begitu. Artinya kalau teman-teman bicara tentang kebingungannya tentang Trinitas, memang Trinitas itu hasil dari kebingungan antara Athanasius dan juga Arius. Untuk menganatema pandangan dari Arius yang sudah percaya bahwa Yesus itu di bawah Bapa, maka kemudian Konstantin menggagas Konsili Nikea. By the way, Konstantin adalah salah seorang yang mantan penyembah dewa matahari, kemudian menjadi Kristen. Dan saya sudah baca Book of Jerusalem. Silakan teman-teman baca bukunya setebal ini. Dalam Book of Jerusalem saya membaca sejarah dari Konstantin. Bahkan dia pernah membakar putri atau istrinya karena berselingkuh ya, kejam sekali. Dan dia mengaku melihat tanda salib di atas langit, sehingga dia menyerang Italia, dimenangkan, dan dia mengatakan itu adalah anugerah dari Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, dan menjadikan Kristen sebagai agama pertama yang dibenarkan oleh sebuah negara. Dan itu adalah hasil dari Konstantin. Makanya di Katolik dia bergelar santo karena dianggap punya kontribusi untuk agama Katolik dan Kristen lainnya begitu. Itu yang Ius harus tahu dulu. Itu secara sejarah. Mungkin ada bantahan dari Kim atau Jasmine? Sementara belum ini. Karena sempat Aku juga mau nambahin sesuatu nih dari persoalan Tritunggal tadi. Sebelum Tertullianus ada yang namanya Santo Ignatius dari Antioquia yang juga mengkonstruksikan konsep Tritunggal itu sendiri. Itu tambahan. Oke. Jadi Ius gitu ya. Mungkin Ius ada pertanyaan. Teman-teman Kims dan Jasmine dan Ius jangan kaku bertanya tentang agama saya, insya Allah saya jawab. Berikan informasi juga kita terima, kita dengarkan. Silakan Yus. Kadang bingung juga kan, yang sama Kristen gitu kan Kak. Bingungnya kenapa? Nah, bingungnya kadang aku yang beribadah di hari Sabtu, bingungnya melihat umat yang Kristen yang lain yang beribadah di hari Minggu gitu loh. Sedangkan di Keluaran 20 ayat 8 itu aja kita udah ditekankan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dan bagi kita umat Islam di Al-Qur'an aja juga udah ada tertulis di surat Al-Baqarah ayat 65. Dan dari ayat itu kita juga ada sesuatu yang ditekankan di hari Sabat. Nah, apa di mana kenapa hari Sabat ini gitu? Oke, ini saya jawab konteks dalam Quran ya. Dalam Quran itu yang Ade Yus ini sampaikan adalah bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad teguran terhadap Bani Israel yang melanggar hari Sabat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Nah, jadi dalam Sirah Nabawiyah kami dijelaskan bahwa sebetulnya perintah pertama untuk yang dikuduskan itu hari Jumat. Ini ada beberapa pendapat ya.
Ya, sebenarnya hari Jumat. Kemudian ketegartengkukannya orang Yahudi, mereka itu merasa dimanja, karena mereka diberikan manna salwa, diberikan Baitul Maqdis, diselamatkan dari Mesir, sehingga mereka merasa bahwa mereka ini umat pilihan yang ya mungkin apa saja yang mereka minta itu akan dikabulkan. Maka mereka minta ganti waktu kepada Nabi Musa. Ya, ini salah satu narasi dari beberapa kitab. Ya, walaupun nanti saya akan jelaskan perspektif dalam Quran tersebut. Lalu kemudian Allah memberikan kepada mereka kesempatan ya untuk mengganti dengan hari Sabat. Kenapa mereka minta ganti dari Jumat ke Sabat? Karena mereka bilang kalau seandainya kami mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah, kami itu memancing ikan, banyak dapat ikan pada hari itu. Maka kata Allah, ya sudah kalau begitu diganti hari Sabat. Maka diperintahkan, kemudian ada perintah khususan kepada Bani Israel yang tidak diperintahkan kepada kami umat Islam. Ya, karena permintaan mereka bisa jadi permintaan mereka atau hukuman terhadap mereka. Salah satunya mereka diharamkan makan onta, itu hukuman bagi Yakub dan keturunannya. Lalu kemudian mereka setelah mereka diberikan keinginan mereka, ternyata mereka malah mengingkari hari Sabat. Makanya Allah mengingatkan kepada kami ya, bahwa ingatlah dulu ya, walaqad alimtumul ladzina tadau. Jadi para Bani Israel ini itu pernah mengingkari hari Sabat, maka Allah mengutuk mereka. Dalam beberapa pandangan ulama ada yang dipercayai betul-betul berubah menjadi kera. Ada juga yang mengatakan, ulama lain menginterpretasikan maksudnya adalah sifatnya. Ya, jadi sebetulnya kami percaya bahwa Bani Israel itu diperintahkan menjalankan hari Sabat. Masalahnya adalah orang Israel ketika diperintahkan mereka tidak menerima itu, mereka mengingkarinya. Maka ketika mereka sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka diberikan makanan manna salwa, diberikan Baitul Maqdis, diselamatkan dari serangan dari Fir'aun, tapi mereka tidak tahu diri saking tegar tengkuknya. Nah, tetapi perintah hari Sabat itu tidak ada kepada kami umat Islam. Kami diperintahkan hari Jumat. Dan tahukah Ius, baik dalam Bible ataupun dalam pandangan Islam, hari Jumat itu di mana pada hari itulah Adam diciptakan. Ya, kalau di dalam Kristen kan hari Sabat itu hari di mana Tuhan berhenti menciptakan dan istirahat, bukan? Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Jadi kami tidak membantah bahwa orang Yahudi diperintahkan untuk hari Sabat, karena kami percaya ada ada perintah khususan kepada Bani Israel, ada perintah yang menyeluruh dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Contoh, kepada Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk waqimus salat wa atuz zakat, diperintahkan untuk berhaji. Artinya bukan hanya kepada Nabi Ibrahim saja perintah itu turun, kepada Nabi Musa pun perintah yang sama, walaupun nanti syariatnya ada perbedaan. Kemudian diperintahkan juga kepada Nabi Isa, kemudian diperintahkan juga hal yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar sebenarnya perintahnya sama. Makanya kalau teman-teman lihat dalam Bible itu masih ada sisa-sisa tradisi bukan tradisi ya, ritual keagamaan yang sama antara Yahudi dengan kami umat Islam, seperti tefilot, seperti mentahirkan diri, seperti juga berkurban, bersedekah, ya itu sama. Bahkan ada dalam agama Yahudi itu istilah kiper, yang padanannya dalam bahasa Arab adalah kafarot, di mana kami ketika melakukan kesalahan, kami boleh melakukan amalan soleh untuk memperbaiki apa yang kami lakukan. Ya, jadi teman-teman Kristen harus tahu kalau teman-teman itu pijakannya adalah Quran, hanya membuat kalian mengikuti ajarannya Abraham, ajaran Moses, dan ajaran Yesus secara garis besar. Di antaranya adalah konsep ketuhanannya sama persis. Kedua tentang ritual keagamaan dan konsep keselamatannya. Baik Abraham maupun Moses maupun Yesus dan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa ya, itu mengajarkan hal yang sama, apa? Bahwa amalan soleh itu menghapus dosa. Perhatikan dalam kitab Imamat, dalam ulangan, dalam bilangan ya. Apabila seseorang melakukan perbuatan soleh itu Tuhan mengampuni dosa, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Mereka tidak butuh darah Yesus untuk diampuni Tuhan, karena mereka bertobat baru diampuni. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat yang diperintahkan, kalau kalian tidak punya uang untuk mengorbankan harta benda kalian dari domba, maka kalian boleh membawa tepung, ada dengan uang. Dalam Lukas pasal 4, dalam Lukas pasal 7 nomor 47, silakan dibaca. Yesus mengajarkan apa? Perempuan ini diampuni karena dia banyak berbuat kasih.
karena perbuatan soleh, amalan baik. Dan Nabi Muhammad mengajarkan apa? Melakukan perbuatan soleh salah satu cara untuk menghapus dosa, bukan dengan cara apa? Menumbalkan Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau Anda bertiga menjadikan Quran sebagai sumber keyakinan, hanya akan berakhir menjadi pengikutnya Abraham, pengikutnya Moses, dan pengikutnya Yeshua Hamasiah. Silakan dibuktikan. Seperti itu. Silakan tanggapi. Bang Loding mungkin masuk. Oh ya, Bang Loding lagi di dalam kereta. Silakan. Baru signal hilang-hilang guys ya. Aman Bang. Silakan Kim, Kak Jasmine dan Ius, kalau kalian punya pengetahuan untuk membantah argumen saya senang. Kalau tidak, saya akan menambahkan buat teman-teman semua, saya tidak mau hanya sekedar klaim, ya. Saya tidak mau hanya sekedar klaim. Buktinya adalah yang namanya ajaran Yahudi, apapun sektenya, mereka itu tidak pernah mengajarkan kepada generasi mereka itu Tuhan lebih dari satu secara apapun. Tidak ada tapi, Tuhan itu satu-satunya. Itu dulu. Monoteistik, dan itu bukan diwariskan ya, itu dilanjutkan oleh agama Islam. Ya, konsep keselamatan dalam imamat, ulangan. Silakan teman-teman buktikan kepada saya bahwa konsep penumbalan itu pernah dilakukan oleh orang Yahudi. Karena yang namanya penumbalan yang negatif itu merugikan orang lain. Ya, merugikan. Kalau tidak merugikan itu sama seperti suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec. Seperti itu. Silakan Kim, Jasmine, dan Yus menanggapi. Oke, siapa duluan guys? Kim dulu. Go ahead. Jadi Kak, di kita umat muslim berarti mengakui juga kalau Yesus itu nabi kan? Yes, nabi dan utusan Tuhan. Nabi plus rasul. Nah, terus kenapa di syahadat tuh yang disebut cuma Nabi Muhammad? Oke, karena dengan percaya kepada Nabi Muhammad sama percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan untuk percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Perhatikan baik-baik ya. Perintahnya apa? Percaya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau percaya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja percaya kepada Nabi Isa, karena Rasulullah mengajarkan untuk percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kenapa spesifiknya Nabi Muhammad? Karena kami umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa itu umatnya Bani Israel. Nabi Musa itu umatnya Bani Israel. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang mendapatkan kekhususan untuk diutus sebagai penutup para nabi kepada seluruh manusia. Kenapa berbeda? Karena kalau kita lihat proses panjang, Nabi Musa diutus, Allah itu sudah tahu bahwa nanti Bani Israel ini akan tegar tengkuk menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Makanya Allah sudah merencanakan, sudah membuat sketsa di Lauhul Mahfuz akan mengutus satu nabi untuk meluruskan kembali. Siapa dia? Nabi Isa. Tentulah Allah ketika mengutus Nabi Isa ini tahu Nabi Isa ini akan ditolak mentah-mentah sama orang Yahudi karena kesombongan ketegar tengkukan orang Yahudi. Makanya Allah sudah mengetahui nanti ajaran Nabi Isa ini akan didistorsi dan diselewengkan lagi. Itu kenapa Allah tetapkan lagi di Lauhul Mahfuz menurunkan rangkaian nabi-nabi ditutup dengan Nabi Muhammad, karena ini batasannya. Karena ini kehendak Allah, selesai sampai di situ. Maka Allah mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi. Lalu apa alasannya? Kenapa Quran ini terjaga sementara ajaran Torah terdistorsi, Injil terdistorsi? Karena Allah tahu siapa yang akan menerima Quran dan siapa yang akan menerima Torah. Ketika Torah diberikan kepada Bani Israel, perhatikan saudara-saudaraku, orang Kristen selalu mengatakan orang Israel tuh hebat karena nabi-nabi selalu diutus kepada mereka terus. Kalau kalian memperhatikan secara psikologi, ada dua anak kalian punya. Jasmine punya dua anak. Yang satu nama anaknya adalah Kims, yang satu namanya Jun. Ketika diutus 5 guru kepada Kims, semua tertolak mentah-mentah. Kim tidak berubah-berubah, masih aja jahat. Artinya wajar diutus satu guru matematik, nggak ngerti juga kali-kali. Diolok-olok gurunya, ditonjok-tonjok gurunya, pingsan gurunya, ganti lagi guru satu lagi. Diutus lagi satu guru matematik, disiram gurunya, ditembak gurunya, ngundur, nggak sanggup gurunya, kabur lagi. Diutus lagi. Diutus nabi kepada Bani Israel itu banyak, bukan berarti mereka hebat, tapi mereka tegar tengkuk.
Tapi ketika Allah mengirim Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab, perhatikan baik-baik. Ketika di zamannya Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, pada saat itu Jazirah Arab adalah daerah yang satu suku dengan suku lainnya perang baku hantam, saling mengambil istri, saling merampok satu sama lain, berhala berperan di Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Ketika datang Rasulullah SAW, walaupun mereka menolak, nah Rasulullah berhasil menyatukan yang bertengkar, Muhajirin dan Ansor. Kemudian direbut kembali Mekah, didirikan peradaban di situ. Sampai detik ini seperti itu, terjaga sampai detik ini. Maka wajar nabinya cuma sekali diutus, karena ketika Jun yang anaknya Jasmine ini yang satu lagi diutus guru matematika, dia langsung paham. Kalau dia sudah mengerti sekali diutus nabi, buat apa diutus lagi? Tapi kalau dalam pandangan saudara Kristen mengatakan ya karena itu Tuhan sayangnya sama Israel. Padahal kalau kita teliti, justru semakin banyak dikirim nabi dan rasul kepada satu kaum, tandanya kaum ini bebal. Makanya Bermasalah. kalian ya banyak teman-teman, banyak Jasmine membaca diutus nabi ini habis. Makanya Yesus berkata, bukan? Kalian nenek moyangnya pembun-bun para nabi. Nabi mana yang tidak kalian aniaya? Diutus Nabi A, habis. Diutus Nabi B, dikejar-kejar. Diutus Nabi Isa, mereka salibkan. Lalu mereka berkata dengan sombongnya, kami telah menyalibkan nabi palsu. Kenapa mereka tolak Nabi Isa? Karena mereka kesukuan. Mereka ini sombong. Mereka katakan di luar etnis mereka goyim, anjing, kunarion. Mereka percaya kalau orang yang tidak seetnis dengan mereka itu adalah orang yang tak layak di hadapan Tuhan. Karena Torah itu menurut mereka hanya untuk mereka. Orang seperti ini yang kemudian menjadi sandaran teman-teman percaya tentang Tuhan. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37, apa kata Yesus? Kamu mengaku pengikut Abraham. Kamu mengikut bapakmu Abraham. Abraham tidak melakukan pekerjaanmu. Kalau Abraham adalah bapakmu, tentu kamu mengasihi aku. Siapa yang mengasihi Nabi Isa di antara Kristen, Yahudi dan Islam? Jujur jawab, jangan bertele. Kristen hanya mengaku kami mengasihi, tapi kalian percaya dia mati terkutuk di tiang salib berdasarkan pendapat Paulus, Galatia pasal 3 ayat 13. Cinta kami tidak kami nafikan. Ketika kami mendengar Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dihujat, apakah kami diam saja? Oh, no. Nabi kami, Rasul kami yang bertanggung jawab kepada kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isa Al-Masih Putra Maryam, Sulaiman alaihissalam, Adam alaihissalam adalah rakyat Nabi yang kami percaya mereka adalah orang pilihan Allah yang kami muliakan. Jadi itulah kenapa teman-teman Kristen ini adalah melanjutkan kebencian orang Yahudi terhadap Yesus, tapi diganti kata-katanya. Kata Yahudi apa? Kami telah membunuh manusia terkutuk ini yang menghujat Tuhan. Kristen menjawab, betul orang Yahudi telah membunuhnya, tapi itu adalah karya Tuhan, karya keselamatan. Kalian orang Kristen menuduh Tuhan pencipta alam semesta mengutus nabinya hanya untuk mati menebus orang-orang berdosa. Tuhan seolah-olah mengorbankan orang benar, menyelamatkan para pendosa. Di mana letak keadilannya? Silakan renungkan kawan-kawan. Saya hanya mengajak teman-teman berpikir. Yeah, make sense. Masuk akal. What do you think, Kim? What do I think? Yeah, What do you think? I think this is the most hardest essential question. Kita diselamatkan melalui penyaliban Yesus. What if? Jika Enggak, Yesus aku nggak pusing. tidak Iya, gue tidak pusing gara-gara gue sakit kemarin kena ceramah sama OSIS. Kemarin kampanye mereka. Fokus Kim. Kim ditanya sama Kak Jasmine, what do you think? Kalian diselamatkan oleh penyaliban terhadap Yesus. So what do you think about this? Kita punya nalar dan naluri. Yesus tidak pernah disalib, berarti kita tidak ada keselamatan dong.
Berarti kita menginginkan Yesus untuk disalib dong. Berarti kita bagian dari rencana jahat itu dong, Kim. Ada yang lebih mengerikan, Jasmine. Saya kasih kalian kata-kata. Kalian tidak menginginkan Yesus disalib, tapi kalian menikmati penyalipan itu. Bahkan kalian lebih ngeri daripada iblis. Yohanes 8:37 dikatakan sampai 42, iblis menginginkan kematian Yesus. Yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Tapi Kristen, kalau Yahudi bapaknya adalah iblis karena menginginkan kematian Yesus. Tapi umat Kristen bukan hanya menginginkan lagi, tapi menikmati kematian Yesus. Silakan renungkan itu. Mana lebih hebat kalian dari iblis? Sedih. Jadi di sisi lain kita menuhankan atau memuja atau mengagumi, tetapi di sisi lain kita menginginkan penyalipan itu untuk menyelamatkan kita. Jadi memang Yeah, it's kontradiksi complex. sekali gitu, tidak, buat Jasmine tidak masuk akal ya. Kita mencintai, kenapa kita mau Yesus itu disakiti seperti itu? Bukankah kita ingin yang terbaik? Kalau kita menyayangi sesuatu, logikanya kita tidak mengharapkan itu terjadi seperti itu. Tapi jika kita tidak mengharapkan itu, kita tidak ada konsep keselamatan, kita tidak ada keselamatan. Jadi memang di sini rancu ya. Ya, selamat malam. Ya, kita Jawabannya naikin hanya satu. satu. Sebentar, bro. Hargai teman-teman yang sudah ada di atas. Mereka semua buka kamera. Anda baru naik, tidak mengucapkan salam kepada teman-teman yang lain, tidak perkenalkan diri. Buka kamera Anda, ikut berkontribusi dalam diskusi yang kita adakan secara elegan di sini. Kami tidak ada di sini yang saling serang, baku hantam, menghujat. Buka kamera Anda. Lalu sampaikan Anda ke sini mau ngapain, biar kita kasih kesempatan. Dibuka kameranya, bro. Maksud saya Kim dan Nggak ini bisa, belum bisa semuanya buka kita kamera, bermain masih kecil. begitu saja di sini gitu loh. Oke, kalau begitu tidak bisa memberi. Sebentar, kalau Anda tidak bisa buka kamera, Anda tidak diizinkan memberi komentar kecuali pertanyaan. Mau bertanya atau turun? Ya, pertanyaannya saya bagi mereka semua. Saya, Nah, sorry, Yesus tidak. kan sudah Saya disalib. memberi apa? Ya, saya tanya, Yesus sudah disalib kan? Itu doktrin. Yesus disalib itu Bukan, doktrin. ya, fakta sejarah. Ya, saya tidak mau. mengatakan Yesus Iya, sudah iya, salib. silakan di Maaf, bawah saya saja ya. saya bisa bicara. Sudah ini Jasmine sudah turun karena saya pikir tidak bisa diajak bicara dengan emosi. Saya kepancing nanti Jasmine. Di Jasmine ini harus tahu Uniriva. Uniriva ini gampang kepancing. Ya, Saya cuma nanti ingin, saya terpancing. Menggarisbawahi di sini, saya ingin berdiskusi di sini, saya ingin belajar. Jadi dari manapun Anda berasal, background apapun Anda, jika kita memasuki suatu tempat, orang lain hendaknya kita punya etika. Kita memberi Exactly. salam lebih dahulu, lalu kita mencoba menelaah apa sih peraturan yang berlaku di sini, kita hargai itu. Jika kita memang tidak bisa atau tidak mampu, kita istilahnya apa ya, minta pengertian, seperti jangan datang-datang seperti apa ya, membuat chaos seperti itu, tidak nyaman, atmosfernya tidak enak gitu loh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau Umi saya Reta. ya lebih baik Ya, menghadapi Waalaikum sebentar saya dulu ya. terus aja Uni. Karena kita bukan untuk berdebat kusir gitu, saya ingin belajar di sini terus terang seperti itu. Iya. Ini keren banget Jasmine. Buat teman-teman semua, izin ya, saya berikan sebuah statement dulu ya. Saya berikan rule room ini. Pertama, buat non muslim silakan naik untuk memberikan perbandingan jawaban kepada Kims, Ius ataupun Jasmine. Tandanya kami tidak diktator di sini. Artinya kami tidak membrainwash mereka. Kalian boleh menjawab juga dari perspektif kalian kalau kalian berilmu. Dengan catatan kalian buka kamera. Ya, kalian wajib buka kamera dan kalian boleh menjelaskan kepada Jasmine, Kims, kalau saya ini keliru, tapi dengan buka kamera dan juga data. Itu harus. Ini room saya begitu. Kalau saya bicara pakai data. Yang kedua, kalau kalian adalah orang Islam, stop untuk naik ke atas. Kita kasih slot 2 ini ya, yang dipakai Klusex sama yang kosong itu khusus untuk non muslim yang mau membantah saya dan meluruskan saya sehingga bisa mengajak Jasmine dan Ius serta Kims untuk kembali teguh menjadi Kristen agar tidak ragu dengan agamanya. Saya izinkan kok. Tapi fair, ya fair. Ikuti rule kita biar vibe-nya itu tidak rusak seperti yang Jasmine bilang tadi. Nah, sekarang perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini, Bro Klusex. Buka mic-nya, Bro.
Buka mic-nya, Bro. Bro, buka mic-nya, Bro. Sebelumnya akan aku sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim ya. Waalaikumsalam. Yang kedua, dan juga aku akan memberikan satu slot lagi dan akan turun. Aku akan menyampaikan tentang konsep keselamatan itu sebenarnya sangat mudah Saya sekali, tanya ya. agamanya apa? Saya belum mendengar. Agamanya Islam, alhamdulillah. Kalau Islam jangan menjelaskan apa-apa. Tidak Oh, baik, perlu, kan saya baik, sudah baik. bilang tadi ya teman-teman Oh, ya. baik. Yang Islam Ya, baik, tidak aku izin turun ya Umi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tidak menambahkan lagi yang muslim ya. Di sini saya sudah ditemenin Bang Loding ya. Ya, bukan sombong, insya Allah. Ya, apa yang dijawab oleh apologet lain itu sama seperti yang saya jawab. Ya, jadi buat teman-teman muslim, sudah ada Bang Loding menemani saya dan De Alfi. Artinya sudah ada teman saya. Kalau terlalu banyak kita yang muslim, nanti teman-teman kita ini juga ya nggak dapat kesempatan bicara. Biarkan kita prioritaskan kepada saudara Kristen. Nah, kenapa saya naikkan lagi Kristen? Karena biar nanti Ius dan juga Jasmine dan Kim mendapat perbandingan jawaban. Sehingga room ini tidak diktator seolah-olah saya aja yang menjawab semuanya. Kristen kan juga pengen menjawab. Silakan, kalau ada Kristen yang merasa berilmu, lebih mengerti tentang kekristenan daripada kami yang ada di sini, naik, buka kamera, sampaikan Rifa itu ngawur itu, saya yang benar. Saya tunggu, saya kasih kalian bicara waktunya 5 menit. Saya kasih, tapi syarat dipenuhi. Buka kamera dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Seperti itu ya. Dan ini jangan mendikte. Kita Iya, di sini semua iya betul. punya pola pikir sendiri, kita punya mindset sendiri, kita yang nanti memproses, menentukan sendiri. Jadi Betul. jangan juga mengatur ya, karena kalau Ya. bukan donatur tidak boleh mengatur. Ini saya suka sekali Datang ini waktu mengatur. sister. Sementara Wah, ini orang sister tua saya kita nih keren banget ini. mengharuskan kita untuk memakai akal pikiran kita. Kenapa orang baru datang itu mencoba mengintervensi hak kita yang kita terima dari orang tua kita, seperti itu. Jadi donatur dilarang mengatur. Kalau ingin menjelaskan, saya tunggu dengan baik. Saya senang sekali ada dari pihak Kristen yang ingin menjelaskan itu, karena saya juga banyak pertanyaan seperti itu. Saya welcome gitu, tidak masalah. Tapi jangan pelan-pelan berintervensi. Tidak bisa, jangan memakai doktrin atau dogma, tidak masuk di saya, tidak akan masuk. Saya lebih Mantap sekali. logik dan kritik teks. Kalau memang bisa dibuktikan dengan data, tidak perlu bernarasi panjang. Kita nih bukan anak kecil yang diberi dongeng seperti itu. Get to the point. Poinnya apa yang coba di-deliver ke kita itu apa? Make it as simple as you Yes. can. Seperti Make itu. it as simple. Itu dia. Bikin simple kawan-kawan. Jangan ditanya apanya yang Tuhan dari diri Yesus. Jadi di kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan ini sampai ke Yohanes, sampai ke Filipi. No. Kita di sini orang dewasa. Ya, di sini saya mendapatkan teman diskusi yang menambahkan kecerdasan kepada kita. Ya, ini yang namanya upgrade value. Bertemu dengan orang cerdas, kita adalah orang cerdas kedua, teman-teman. Bertemu dengan orang jahil, kita akan jadi orang jahil kedua. Maka sering-sering aja Jasmine, Kims, dan juga teman-teman Kristen yang memang bisa diajak bicara, naik ke komal-komal kami, insya Allah. Mungkin kita sapa nih, De Alfi mungkin ada tambahan nggak? De Alfi ini berteman dengan Kims nih. Mungkin sampai mana nih obrolan kalian berdua? Ya, hello malam Alfi. Suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi sami'na wa ta'na dulu ya Uni ya, karena Alfi baru masuk juga dan kita membahas soal soteriologi ya teman-teman. Jadi Alfi nyimak dulu aja. Banyak kita bahas deh, kritik teks juga. Tapi sedikit aja ya, Uni izin ya Uni ya, bukan bermaksudnya menggurui. Namun bagi siapapun yang akan naik gitu ya, terutama saudara-saudara muslim yang nggak sengaja kepencet naik ke atas, Alfi hanya mau ngasih pesan teman-teman bahwa Uni Rifa pernah ngasih pesan ke Alfi gitu teman-teman. Kita tuh diajarkan akhlak di dalam Islam gitu. Budayakan
untuk tetaplah diam sampai kita diminta untuk berbicara. Jangan bicara terus sampai kita diminta untuk diam gitu. Nah, ini pesan dari Uni yang Uni sampaikan ke Alfi, dan alhamdulillah masih terimplementasikan sampai sekarang gitu. Jadi kalau Alfi belum disapa, belum diizinkan untuk bicara, ya kita nyimak aja gitu teman-teman. Dan Alfi mendampingi di sini, izin ya Uni ya, barangkali kita akan mengkaji dari ranah tekstual analisis yang disampaikan Kak Jasin tadi. Boleh nanti kita ulik. Ya, Alfi ini standby di kajiannya sini. kritik Silakan. teks Kak Jasmine ya. Alfi spesifikasi kajiannya itu lebih ke kritik teks dan sesuatu yang memang cenderung ilmiah, karena dia yang termuda lah di antara kami. Nah, jadi ini ya. Ini ada ateis bersama kita nih ya. Ateis jadi-jadian ya. Insya Allah saya ateis ya. Dibuka kameranya Evo. Oke. Ini insya Allah saya ateis ya teman-teman ya. Ngapain ya? Halo Evo. Jadi nyebarin aib gue jangan di sini kok, sumpah. Ya. Jadi sebetulnya Evo tidak menjadi narasumber, hanya menjadi pengisi slot kosong aja. Ya, karena kita sedang tidak berhadapan dengan ateis. Karena kalau kita berhadapan dengan ateis, kita punya ini sendiri. Tapi di sini Evo diizinkan duduk menyimak ya, berharap Uni berdoa kepada Allah supaya kembali ke jalan yang benar ya. Tidak dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber. Karena penyesatan yang Evo lakukan itu tidak bisa Uni biarkan ya. Karena Evo adalah adalah manusia yang membangun Tuhan menggunakan perasaannya. Nah, itu Kak Jasmine ya, Evo ini. Lanjut ya, jadi Evo hanya memenuhi slot kosong saja. Yang non muslim yang merasa jauh lebih berilmu daripada yang ada di sini. Saya lebih hebat daripada Syarifah itu mengkaji Bible. Saya sudah hafal bolak-balik itu katam itu. Saya sudah paham itu logika-logika dalam agama saya. Naik ke atas, jelaskan kepada kami kenapa bisa dikatakan bahwa Kristen adalah agama yang benar berdasarkan kaidah ilmiah, metodologis ya. Kalau Quran saya sudah memaparkan tadi, itu baru hal kecil secara Quran. Tapi kalau kita bicara tentang kritik teks, tentu nanti kita akan teman-teman Kristen nanti akan sulit untuk menjawabnya. Karena nanti paling berdamai dengan karena namanya kitab kami manuskrip, tentulah banyak celahnya. Tapi kan kitab aslinya enggak. Pas ditanya ada enggak autografannya, enggak ada. Kok tahu kalian kalau enggak berubah? Ya gitulah kira-kira. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kelahi kita yuk, ya kan? Nah gitu. Buat semua yang pendeta, ini ada saudari kami Jasmine, ada Kims, ada Ius yang bertanya. Ada sesuatu yang membuat mereka bingung dengan ajarannya. Kalau kalian merasa bisa menjelaskan, naik. Biar teman-teman kita yang 3 ini mendengarkan jawaban dari perspektif Anda. Bang Loding, ambil alih dulu, sampaikan sesuatu yang mau disampaikan. Kalau sudah bisa. Saya masih ribut di sini, masih. Oh, masih ribut. Oke. Signal lanjut dulu. Saya nyimak dulu simak. Ya, mau Pak Pendeta Budi Asali, Esra Soru, silakan. Saya kasih kesempatan dulu kepada Kim lagi untuk menyampaikan. Ada yang mau disampaikan, Kim? Nggak ada. Kak Jasmine, monggo. Dari saya sementara ini sudah oke Uni. Proses belajar. Siap, proses belajar lanjut ya, continue ya. Insya Allah saya akan menemani Kak Jasmine. DM saya, kita by WhatsApp, nanti kita diskusi off the record bisa, karena kita sesama perempuan lebih aman. Yus, silakan Yus, ada yang mau ditanyakan? Masih cari-cari tentang ini sih, Nabi Muhammad dan Nabi Yesus ini. Karena mereka ada sama-sama di sini mulia. Ya, cuman aku dapat dari Google itu misi utamanya Yesus adalah untuk berkorban dan menebus dosa manusia. Dan sebaliknya Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa peringatan, teladan hidup dan penyampaian wahyu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi aku bingungnya nih sebenarnya kenapa misinya Yesus berkorban dan menebus dosa manusia. Nah, apakah betul dia menebus dosa manusia dan berkorban itu lewat dia disalibkan?
Sedangkan di kita umat Muslim mengatakan kalau Yesus itu tidak disalibkan. Ada ayatnya, saya bacakan kata-kata Yesus ya. Ya, Ketika Tuhan Bapa berkata, inilah dia anakku, kepadanya aku berkenan. Ada perintah nggak? Yes? Mana nih? Biar Oh ya. Oke, kita lihat ya. di Bible. Bentar. Kita kasih ayat pernyataan Yesus tentang dirinya, Matius pasal 3 nomor 17. Ini kesaksian penulis kitab Matius mendengarkan suara Tuhan dari langit. Apa perkataannya? Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, walaupun kita masih ragu ya ini dari surga atau dari mana, yang penting konon katanya kata penulis Matius ini dari surga. Ya, sudah dipastikan itu bukan informasi tapi dugaan dari penulis Matius ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah anak yang dikasihi dan Tuhan berkenan kepadanya. Kira-kira masuk akal nggak? Ketika Tuhan mengasihi anaknya lalu dia mengutus anaknya untuk ditumba atau ditumbalkan, make sense nggak secara empatik? Silakan teman-teman saja yang renungkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus itu memerintahkan orang untuk mendengar dia, mengikuti dia, bukan untuk membunuh dia. Artinya sebetulnya dia datang sebagai pengajar, guru, sayyid. Dia adalah guru. Dia mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk bertemu dengan Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengarkan, ini fokus buat Jasmine nih. Ya. Kalau kita pakai perspektif Kristen, ini akan terlihat bahwa Yesus berbohong. Kalau kita ikuti Kristen, kenapa gitu Jasmine? Karena ketika tertulis, kalau tidak melalui Yesus tidak bisa sampai kepada Bapa, itu sudah terbantahkan pada kejadian Elia dan juga Henok. Henok itu sudah ke surga tanpa melalui proses kematian. Dan dia tidak membutuhkan darah Yesus dan tak pernah bertemu dengan Yesus. Pernah mendengar cerita ini, Jasmine, tentang Elia dan Henok ke surga tanpa perlu proses kematian dalam kitab Perjanjian Lama? pernah dengar. Pernah. Jadi kalau seandainya kita percaya kepada umat Kristen, ya Jasmine, Abraham pun juga seperti itu kan? kenapa? Abraham pun seperti itu kan? Oh enggak, kalau Abraham dia melalui proses kematian. Yang tidak melalui proses kematian yang langsung terangkat ke surga, Manusia seperti Henok. itu. Henok, iya. Eh, Ya tapi Abraham ya ke surga, otomatis ke surga tanpa Yesus, kan begitu. Tapi apa kata Yesus? tanpa perbuatan Ya, manusia. exactly, itu dia. Takut. Kayak begitu. Nah, jadi kalau mengikuti standar Kristen, seolah-olah Yesus berdusta. Benar nggak, Jasmine? Seolah Yesus berbohong. Karena dia mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui saya. Ternyata dia nggak gitu. Abraham sudah ke surga tanpa dia. Henok bahkan tanpa mati sudah ke surga. Membantah dosa waris bahwa kematian itu karena kita berdosa. Ada yang abadi dalam kitab kalian, Elia dan juga Henok. Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Tapi kalau kalian jadi Islam, itu benar perkataan Yesus itu sesuai. Kenapa saya bilang sesuai? Karena sebetulnya Yesus berkata khusus kepada Bani Israel, spesifik. Jadi kalau Bani Israel tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesia, mereka tidak akan pernah selamat. Ya, oke Kim, silakan. Kalau Bani Israel tidak percaya kepada Yesus, Nabi Isa sebagai Mesia, mereka tidak akan pernah masuk surga. Itu baru make sense. Jadi Yesus di situ tidak terlihat berdusta. Kalau kalian Islam, kalian tidak menjadi asbab Yesus dituduh berdusta. Paham nggak? Ya, Tapi jadi kalau ada jadi Kristen, yes, silakan. ada masa waktunya jadinya Uni ya. Kalau Yes, yang betul. Yesus tangkap pada masa sebelum Yesus itu utusan sebelumnya. Yap. Lalu waktu berubah, zaman berganti, dikirim selanjutnya utusan. Memang secara sepintas seperti itu ya. Nah, jadi itu
hanya kalau menjadi Islam hanya menjadi asbab memuliakan Yesus. Kalau menjadi Islam hanya menjadi asbab membenarkan perkataan Yesus. Betul sekali. Tidak ada yang selamat kalau dia Bani Israel. Satu pun Bani Israel tak akan masuk surga kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi kita tidak menganggap dia berbohong. Tapi kalau mengikuti iman Kristen, wah dari mulai Adam sampai menanti manusia harus pakai darah Yesus baru selamat loh. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Musa? Mereka sudah ke surga? Ada jeda waktu kan, waktu yang panjang. Kalau menunggu Yesus datang sebagai penebus atau sebagai Tuhan, lalu jeda waktu itu tuh kemana gitu? Fungsi Tuhan itu seperti tidak ada. Jadi sementara kita kehidupan ini running kan, berjalan seperti itu. Apa Tuhan sedang berlibur atau retire, pensiun atau Kalau dibilang berlibur, kalau yang ada itu Yesus sempat ketiduran, itu jelas ada dalilnya. agak sulit ya jadinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan Tuhan Logikanya istirahat jadi pun ada. Dalam Bible-nya Jasmine versi terjemahan LAI, Tuhan Bapa itu pernah istirahat. itu lagi jadi pertanyaan unik. Kalau memang istirahat ini Tuhan loh, kita bicara Tuhan yang maha segala, maha kuasa, maha besar, maha kuat, maha eksistensinya itu melebihi yang lain. Kenapa perlu istirahat ya? Kenapa perlu sesuatu hal yang kita bisa korelasikan dengan sifat-sifat manusia seperti itu loh. Walaupun ya bisa dikatakan atau reinkarnasi dalam bentuk manusia, tapi tetap saja ada sifat-sifat yang melemahkan sisi ketuhanannya. Sementara Tuhan sendiri kalau menurut Jasmine itu dia solid, tidak bisa disamakan, tidak bisa disejajarkan, tidak selevel dengan yang lain, dia tertinggi seperti itu. Bahkan Tuhannya itu- Jasmine pernah menyesal loh menciptakan Jasmine. Itu dalilnya ada. Ketika Tuhan menyesal menciptakan manusia, dia sedang mengakui bahwa dia gagal menciptakan manusia. Bahwa dia percaya bahwa manusia adalah ciptaan gagal, sehingga dia menyesali. Kata menyesal digunakan dalam terjemahan LAI. Itu deh. Ini mana ini deh? Ya, ini saya tunjukkan dalilnya ya. Saya kasih dalilnya. Ada banyak diksi itu ya, ada 2 kalau tidak salah ya. Saya kasih ke Jasmine, silakan dicatat ya. Kejadian pasal 6 ayat 6 sampai 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Hilang esensi pengetahuannya melampaui ruang dan waktu, itu gagal di situ. Keluaran pasal 32 nomor 14. Lalu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya, seolah dia menganggap bahwa rancangannya itu buruk gitu, dan dia menyesali itu. Ya. Kemudian 1 Samuel pasal 15 nomor 11. Aku menyesal karena aku telah mengangkat Saul. Dia lagi-lagi menyesal dengan apa yang dia lakukan. Lagi-lagi di sini Tuhan menyatakan sikap ketidakmampuannya mengetahui melampaui ruang dan waktu. Ini tertulisnya seperti ini. Ya, Amos pasal 7 nomor 3. Maka menyesallah Tuhan. Ya. Amos pasal 7 nomor 6. Maka menyesallah Tuhan. Ya, dia melakukan banyak penyesalan. Seolah-olah ketika dia menetapkan sesuatu, dia tidak tahu apa yang menjadi konsekuensi dari ketetapannya gitu. Sementara di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyesal karena Allah sudah menetapkan segala sesuatunya, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya ketika Allah mengutus para nabi terdahulu kepada Bani Israel, Allah sudah tahu bahwa nanti ada penolakan, sehingga Allah sudah merencanakan dan merancang, sudah menetapkan menghadirkan nabi-nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Batasannya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Silakan dipertimbangkan buat Ius juga. Ius ada lagi dek. Gimana kalau pendapat Ius? Kalau Tuhan menyesal menurut Ius gimana? Sedih ya. Kita diciptakan kita produk ada gagal juga Bang Yus. ininya kan kayak yang kayak kakak
kasih baca ini apa ayatnya, misalnya kayak Matius tadi itu kan yang ada aku ingatkan itu tentang Yesus dibaptiskan. Nah, di saat Yesus dibaptiskan ada suara Allah terdengar kan. Nah, itulah yang dia bilang, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan, katanya. Mhm. Nah, jadi di situ ada tanda tanya, bingung gitu kan. Mhm. Berarti Maka dia berkenan kepada Yesus. Kira-kira kalau dia berkenan kepada seorang hambanya, mungkin nggak dia biarkan hambanya tersakiti? ya makanya ada tanda tanyanya Tidak di dong. aku Harus gitu. harus kita bisa jawab tidak. Dan itu Pasti dijawab harusnya dalam disayang. Islam. Itu dijawab dalam Islam ketika Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak dibiarkan dikelilingi dan dibersihkan, disucikan dari kelompok orang kafir. Maka Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diselamatkan Allah karena Allah mencintai hambanya. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, Allah mengiringi mereka dengan pertolongan dan bantuan. Salah satunya adalah para al-anbiya ini diiringi oleh para malaika. Tetapi dikembalikan kepada para nabi tersebut, pilihannya seperti apa? Contoh kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu dibakar oleh Raja Namrud dalam perspektif Islam. Maka pada waktu itu semua makhluk itu ya menawarkan bantuan, termasuk para malaikat. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak mau menyeru kepada selain Allah, dia hanya mau dibantu sama Allah. Dan itu membuat Allah membanggakan Nabi Ibrahim di hadapan makhluknya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau dilempar di Taif oleh anak-anak Taif, kemudian sampai beliau berdarah, maka malaikat datang menawarkan bantuan. Tapi kemudian beliau tidak mau karena beliau itu lebih cenderung kepada menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu sifat dan karakter para nabi. Begitu juga dengan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tentulah kalau teman-teman melihat dalam kitabnya teman-teman semua, ketika dia bersujud di Taman Getsemani, apa kata dia? Biarkan semua terjadi, semua karena keinginanmu, bukan apa yang kuinginkan. Artinya keinginan Tuhan dan Yesus sudah jelas berbeda. Karena kalau menurut Yesus mungkin dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi ini membantah hakikat sama keinginannya antara Bapa dan juga Yesus. Ya, biarkan cawan ini berlalu daripada aku, melainkan semua atas keinginan kehendakmu, bukan kehendakku. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Muslim, aslam, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau menurut orang Kristen, Yesus itu datang diutus Bapa untuk mati terkutuk, menebus Taurat, kutuk hukum Torah. Padahal bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan Yesus menebus kutuk hukum Taurat. Itu adalah Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Tetapi Yesus sendiri berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus meminta kemuliaan kepada Bapa. Yesus apa katanya? Ya Bapa, permuliakanlah aku. Ya. Tapi apa kata Paulus? Yesus itu terkutuk. Ya. Itu teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana mungkin Yesus kalau memang dia yang mengutus Paulus untuk memberitakan keterkutukannya di tiang salib, kenapa dia minta kepada Bapa, permuliakanlah aku? Ikhlas nggak nih Yesus? Di situ kontradiksi. Sewaktu di salib juga kan minta tolong, Bapak kenapa engkau meninggalkan aku, Eli sahabat. Eli lama sabaqtani. Ya, jadi gimana ya? Itu bentuk ketidakrelaannya. Bukan berarti dia tidak rela dengan takdir Tuhan, tidak, tapi bentuk kemanusiaannya. Ya, dan itu saya tidak percaya kalau itu Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, karena para nabi itu orang yang aslam. Ketika dia, coba kakak Jasmine kita renungkan ya, ketika dia di Taman Getsemani, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah semua atas kehendakmu. Tiba-tiba ketika dia disalib, dia tidak meragukan Tuhannya. Eli, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Ini bukan karakter seorang nabi yang aslam dan tunduk kepada Tuhan. Tapi ada perbedaan sikap. Kalau sudah tahu rencana Tuhan seperti itu, atau Yesus itu sebagai anak Tuhan, seharusnya tidak ada ungkapan seperti itu ya, karena kan sudah tahu harusnya turun itu seharusnya untuk istilahnya menebus kan. Jadi ini juga kontradiksi sekali ya. Ya, bukan hanya itu sebetulnya Jasmine. Sebetulnya Yesus sudah mengingatkan dalam Bible sendiri,
Uni maaf ya Jasmine, posisi Bible di hadapan kami umat Islam itu seperti satu kantong berlian yang bercampur dengan kaca. Uni pakai istilah yang analogi yang mudah dipahami. Kami tidak mendenial seluruh Bible itu, karena memang Quran menegaskan bahwa kitab itu telah bercampur. Artinya kalau bercampur ada yang masih tertinggal kebaikannya, ada yang tidak. Mari kita singkirkan semua perkataan manusia di dalamnya. Mari kita ambil saja perkataan Yesus. Maka kalau kita hilangkan perkataan orang lain tentang Yesus, kita hanya mengambil perkataan murni Yesus di dalam, itu hanya akan menjadi asbab kalian jadi Islam. Semua selaras dengan ajaran Islam. Lukas pasal 7:47, perempuan ini diampuni dosanya karena banyak berbuat kasih. Islam mengajarkan begitu. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Islam ajarkan begitu. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Aku minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Itu pun Islam ajarkan begitu. Akan ada nabi terakhir yang akan membawa ajaran yang akan hidup di setiap jiwa-jiwa muslim, karena bukan cuma sekedar hafalan tapi betul-betul dikerjakan. Coba kita lihat ritual keagamaan Islam itu semuanya adalah ajaran Nabi Muhammad yang ini ya, yang spesifiknya ya, yang maksudnya yang fundamental ya, sholat, puasanya seperti ajaran Nabi Muhammad, dan itu dilakukan ritual itu tanpa perlu kami bawa Quran untuk mengingatkan kami caranya, karena kami sudah diajarkan dari kecil. Nah, begitu juga kemudian Yesus berdoa dengan bersujud kepada Bapa. Kemudian dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kemudian dia berdoa menegadahkan tangan, bukan melipat tangan. Seperti itu. Makanya beda memang ajarannya ya kan Kak. Di ajarannya di kita Islam gimana, ajaran kita di Kristen gimana gitu. Tapi yang kita pikir ini kan secara logikanya gitu kan, kita menyembah itu sama siapa sih sebenarnya yang kita sembah itu gitu loh, biar nggak bertele-tele kan gitu kan. Iya. Dan ini satu lagi Bang Yus yang memang saya kurang bisa seperti agak menerima, karena kita buku atau panduan atau kitab suci yang kita pegang ini bukan milik kita, punya Yahudi. Ini bukan milik kita gitu loh. Kita mengadopsi atau mencontoh atau mencontek atau mengambil ini saja sudah, kalau menurut saya ini sudah salah ya. Ini tidak benar seperti ini gitu. Belum lagi kalau Jasmine mengkaji secara dalam Bagaimana proses kita bisa transmisinya. mengklaim ini yang benar kalau kita ini mengambil, mencuplik, mengganti, merubah milik orang lain gitu. Jadi kalau memang banyak ketidaksinkronan di sini, kontradiksi ya wajar, karena ini bukan milik kita seperti itu loh. Dan sebenarnya saya menunggu Bapak Pendeta ya, ada yang datang biar ya itu dari tadi saya tunggu. Banyak sekali. Saya tunggu kalau ada pendeta yang mungkin lagi di bawah. Teman-teman, prioritas buat para pendeta ya, yang di bawah. Saya cari yang pendeta buat teman-teman yang pendeta. Tolong typing saya pendeta. Saya berani menjelaskan kepada saudari saya. Dan satu lagi, teman-teman post ini kan bahasa Greek ya. Logikanya ya, kita mau mengartikan atau mendeskripsikan sesuatu atau menginterpretasikan sesuatu, kita harus menguasai bahasa ini begitu loh. Kalau kita menginterpretasikan berdasarkan sudah ditranslate, bagaimana kita bisa benar-benar yakin itu loh. Memang harus yang menguasai dari bahasa asalnya ini. Kalau memang dari Greek ya harus Greek. Kalau kita ada satu pendeta atau menyimpulkan dari bahasa Indonesia, bagaimana mungkin bisa kita satu kesimpulan ini tidak ada yang tidak sesuai di situ gitu loh. Ada Kemarin satu pendeta Jasmine. Sempat juga ada. Jasmine, saya kasih rekomendasi pendeta yang menguasai bahasa Greek dan kajiannya bahasa Greek, namanya Yonatan Purnomo.
Coba dicari di YouTube ataupun di Google Yonatan Purnomo. Apa pendapat Yonatan Purnomo? Kami pernah bertemu beliau di Surabaya. Saya Yonatan Nandar pernah bertemu dengan Bapak Yonatan Purnomo. Tahu nggak apa pendapat dia? Terjemahan sekarang memiliki 6.000 kesalahan. Itu Yonatan Purnomo. Itu bukan dari kami, tapi dari Yonatan Purnomo. Silakan di cross check nanti kalau sudah selesai kita discuss, nanti silakan cek di Google, cek di YouTube Yonatan Purnomo kesalahan terjemahan. Banyak sekali kesalahan terjemahan. Uni aku sih kayak pengen kalau ada pendeta pengen nanyain soal Trinitas itu loh. Kayak misalkan bagaimana gitu kan antara Tuhan itu satu tapi ada 3 objek gitu kan. Tapi mereka kan selalu bilang bahwa oh esensinya sama. Tapi menurut aku itu secara logika tetap tidak kompatibel gitu. Karena aku dan Uni gitu memiliki esensi yang sama gitu kan, yaitu makhluk misalkan manusia atau hewan yang rasional gitu. Nah, walaupun kita berbagi esensi, tetapi kan kita tetap objek yang berbeda. Aku pengen nanya itu sih tentang Trinitas yang menurut aku secara logika nggak kompatibel. Kalau ada pendeta ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Trinity dalam pandangan ini kita ya, saya dan teman-teman semua di sini itu satu hakikat. Tapi kalau yang kita tanyakan itu kan Yesus dan Bapa ini satu tuh satu apanya? Sebenarnya pertanyaan itu yang harus kita temukan jawabannya. Karena kalau pribadi, memang Bible mencatatkan Bapa dan Yesus itu memang berbeda pribadi, ya. Kalau arti Jasmine turun ya. Jadi kalau misalkannya Jasmine masih mendengar ya, kalau pribadi ini kan bicara tentang satu entitas dengan kepribadiannya. Paham nggak? Saya dengan sifat saya, Evo dengan sifatnya, maka kita disebut dengan 2 pribadi yang berbeda. Tidak ada ceritanya saya dan Evo itu dikatakan 2 pribadi tapi sifatnya tuh sama. Saya mau makan pada saat itu Evo juga mau makan. Jadi dalam pandangan Kristen, orang Kristen membuat sebuah formula bahwa apa yang dilakukan Bapa itu juga yang dilakukan Yesus. Sebetulnya sama saja mengatakan Bapa dan Yesus itu memiliki perbedaan kehendak. Maka kalau memang begitu maka mereka tidak sehakikat. Tapi permasalahannya adalah orang Kristen sulit untuk menjawab itu, dan itu sudah pertanyaan yang sudah ratusan tahun tak terjawab sebenarnya. Jadi Evo mau sampai kemanapun menjawab itu bertanya itu percuma, ya. Jasmine terpental teman-teman, bukan nggak pamit ya. Jasmine terpental, teman-teman harus tahu. Teman-teman mungkin handphonenya sedang habis casnya. Ya, saya juga tidak bisa lama-lama teman-teman ya. Mungkin nanti Bang Loading buka room, Jasmine naik lagi. Evo kalau mau tanya sama Bang Loading silakan tanya naik, karena saya juga tidak bisa lama-lama. Kak Santi mungkin lagi sibuk. Saya ada jadwal dengan Kak Santi itu tiap malam minggu teman-teman ya. Ya. Gitu. Jasmine bosan dengan Uni, bukan Jasmine yang bosan, kalian yang bosan. Kalian aja yang minggir. Mana ada Jasmine bosan? Dia tadi terpental itu. Ya, kalian menjelek-jelekan Jasmine di sini. Waalaikumsalam. Silakan, Jun. Ya, saya di atas ini Uni sebetulnya kepengen mengingatkan teman-teman saudara-saudaraku netizen yang tercinta, yang baik hati. Tanpa kalian memang kita perlu juga kalian, kita perlu juga support kalian. Tapi jadilah netizen yang smart, netizen yang yang baik. Karena perjuangan Uni di atas itu kita hargai gitu loh. Kita tidak bisa mengikuti kalian semua. Bayangkan kalau kita ikuti keinginan kalian semua, ada berapa ratus. Pecah kepala kita saudara-saudaraku yang baik. Nah, sebagai netizen yang baik, sebagai muslim yang baik, jaga adab kalian, typingan kalian. Dukunglah. Karena mereka ini teman-teman kita yang belajar ini bukan karena apa? Karena mereka melihat Uni, melihat Bang Loading. Ya, dan caranya Bang Loading itu memang beda dengan Uni. Kita nggak bisa paksa Uni harus sama dengan Bang Loading, saudara-saudara. Oh, kita beda. Metodologi kita beda. Tolong dihormati itu, ya. Tapi kita dan satu ya, kita satu. Takut. Ya, satu. Dan kalian nggak usah takut mereka nggak mualaf, karena itu hak Allah, bukan hak kita. Kita cukup mendukung, ya kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Iya, kita bukan siapa-siapa. Saya juga banyak dibully sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Itu resiko kita ketika kita menjadi perhatian publik. Gitu. Aku kepenasaran nih dengan Epo ini. Next kita diskusi Epo ya.
Aifo sudah ini dengan saya. Saya memang kadang-kadang sedih lihat teman-teman muslim ya. Kalau teman-teman ya nih kayak Amilin gua, Berisik Jun. Kalian tidak mau mendengarkan Jun dan kami, tinggalkan room ini. Kami tidak, saya lillahi ta'ala tidak ada penontonnya sampai 1000, cuman 300 400, saya tetap akan live streaming setiap hari. Penontonnya 7000 alhamdulillah, 6000 alhamdulillah, 3000 alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak suka kan kalian tinggalkan. Sayang sekali kalau kalian Islam itu menyerang Jun. Kalau kalian Islam loh, tapi kalau kalian Oten oke lah, kita paham lah itu. Tapi kalau kalian menyerang Jun yang membuat kondusif room ini kan sayang sekali gitu loh. Sementara kita di sini sedang diskusi dengan cara baik. Ada juga yang bilang begini, Uni terlalu banyak bicara ya. Aku narasumbernya di sini. Kalian suruh aku banyak pargoy di sini. Hah? Kalian pengen aku banyak pargoy? Kabur kalian. Aku narasumbernya. Yang memberikan hak atau izin bicara di sini saya. Saya loh, sedangkan di room Nandar saja saya yang memberikan hak bicaranya, apalagi di room saya sendiri. Tiba-tiba kalian bilang Uni banyak bicara. Kalian pengen aku banyak pargoy 12 macam gitu. Nggak jadi si Ius itu belajar Kristen, nanti belajar pargoy dia sama aku nanti. Ya? Itu Oten itu, emang Oten itu. Oten itu. saya tuh, ya. Banyak kali Uni bicara. Kau tetap juga duduk di sini typing. Banyak pula bicara Uni katanya, tapi tetap juga kau di bawah nonton, berarti kau suka. Ya. Silakan Ius. Dan satu lagi teman-teman, jangan suruh-suruh orang lain naik ke sini seolah-olah saya bisa nyuruh-nyuruh orang ke sini. Saya ini bukan siapa-siapa. Masa saya suruh si A, suruh si B ke sini? Emang saya siapa nyuruh-nyuruh orang? Nah, kalau kita menyuruh orang yang tidak mau ke sini, nanti dikira kita pansos sama orang. Uni naikkan si A, naikkan si B. Emang saya siapa nyuruh-nyuruh mereka ke sini? Emang bisa saya nyuruh-nyuruh orang? Nama besar mereka itu kalau deket-deket nama saya nanti malah jadi jangan Uni naikkan, jangan. Orang di sini kita santai-santai aja. Uni suruh si ini naik. Emang saya mama mereka apa? Kadang ngeri kali netizen ini. Uni saya pengen naikkan sini, situ, si ini situ. Kalianlah yang nyuruh, jangan aku. Nah, iya silakan deh. Lanjut deh, kita langsung nih, saya ke fokus ke Ius nih. Nanti kalau saya yakin itu Jasmine itu baterainya habis itu karena dia berada di tempat gym ya. Silakan dek. Jadi cuman kalau masalah Nabi Yesus dan Nabi Muhammad cuman itu tadi aja sih, karena kan aku lihat kayak caranya Nabi Muhammad sama Nabi Yesus kan berbeda kan. Nah, cuman kaum situasi yang membuat berbeda. Jelaskan, gitu. Saya coba jelaskan. Sebenarnya mereka itu sama, tapi situasi sebenarnya metode para nabi itu sama kok. Mengajar, memberi info, memberi peringatan, memberi memberi pengajaran dan peringatan. Kenapa terlihat digambarkan berbeda? Karena sumber kita berbeda. Kalian dapat sumber tentang Yesus dari orang Yunani, dari orang-orang yang kita nggak tahu. Tentu mereka yang mencoba menjelaskan, walaupun itu kita belum tahu itu benar atau tidak. Sementara kami dapat informasi, kami klaim dari Allah. Nah, yang kedua adalah bagaimana mungkin situasi Nabi Muhammad dengan Yesus itu bisa sama? Coba kita jelaskan ya. Nabi Yesus, Nabi Isa hadir di saat seluruh Yahudi menolak dia. Dan dia hanya diutus untuk beberapa orang saja. Bayangkan sudah dia pilih 12 orang murid, 2 diantaranya berkhianat. Yudas Iskariot, Petrus murid kesayangannya aja, dia masih hidup aja disangkal 3 kali sampai pagi loh. Kan ngeri tuh. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad dan hidup bersama Nabi Muhammad, jangankan percaya, mati pun dia demi Nabi Muhammad dia mau. Beda sama Petrus. Kata Petrus, aku akan mati untukmu guru. Jangan bikin aku berdosa guru, aku akan mati bagimu. Ternyata tiga kali menyangkal. Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah itu hendak dibunuh, beliau gantikan posisi Nabi Muhammad. Beliau yang tidur di situ, tak takut dia mati. Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar masuk ke dalam goa, dia temani Nabi Muhammad, dia nggak takut. Umar ibn Khattab, dia lawan semua orang, membela Nabi Muhammad. Tapi Petrus masih hidup aja, Tuhannya bisa menghidupkan orang mati, nurunin dari langit roti.
Ketika ditanya Hansip Romawi, kau kenal sama orang itu? Ah, nggak kenal aku, katanya. Siapa itu? Kau kan segeng juga kok sama dia kan, katanya. Ah, enggak, katanya. Akan apa enggak apa? Kayak mana beliau mau berperang, Dek? 12 yang dipilih. Ada ribuan orang yang udah dikasih roti. Malah ketawa waktu dia ditombak. Kenapa enggak jahat itu? Tapi lihat Rasulullah. Ketika Rasulullah itu ya di Mekah, para pengikut beliau diboikot sama ikut, nggak makan, nggak tidur, dihajar. Bilal bin Rabah, seorang budak, ya, itu diletakkan oleh majikannya, tuannya batu besar. Allah. Anda dia kayak Petrus. Petrus baru cuman digertak aja. Kau kenal sama orang itu? Ah, enggak katanya. 3 kali dia sangkal. Kayak mana caranya Nabi Isa mau berperang, Dek? Kalau Nabi Isa itu, Yesus itu sama sekali anti dengan pedang, nggak mungkin lah dia bilang, ada di antara kalian uang sekarang? Nggak ada, katanya. Udah jual juga kalian beli pedang. Buat apa? Potong apel. Ada ayatnya, tahu Yus itu ceritanya, Yus. Kalau Yesus suruh murid-muridnya, akan lebih baik kalian jual jubah kalian untuk beli pedang. Buat apa coba? Buat action aja, buat nakut-nakutin orang, kan nggak mungkin, Yus. Bahkan pedang itu sampai dibawa Petrus, masih dibawa Petrus ketika mereka ditangkap. Kontradiksi kiranya kalau Yesus itu tidak ngizinin muridnya bawa pedang. Tentulah Yesus melihat pedang besar itu, kecuali pedangnya segede ini. Nggak nampak Yesus, disimpannya sama si Petrus, nggak kelihatan, makanya nggak dilarang sama Yesus. Tidak, Yesus suruh beli. Tapi di mana tertulis? Kok nggak tahu kalian ayat itu? Kok nggak tahu kalian kalau Petrus itu bawa pedang sampai terpotong itu kepala, telinga orang Yunani? Aima. Ya, ada Petrus. Petrus itu memotong. Kalian bayangkanlah pedang tuh sepanjang ini. Mereka jalan sama-sama. Yesus nggak suka ada bawa pedang, nggak mungkin lah nggak nampak sama Yesus. Kalau Yesus nampak nggak suka, buang pedang itu Petrus. Ini enggak. Intinya sebetulnya niatnya berperang itu ada. Tapi kenapa nggak jadi berperang? Karena muridnya nggak solid. Jangankan diajak berperang, konon gayanya Petrus, aku akan membelamu sampai mati, guru sudah cukup guru. Pas ditanya, kau ikut sama dia? Enggak kenal aku, katanya. Gimana itu mau berperang itu? Jadi sebetulnya Dindaku, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu memang sebetulnya diutus hanya untuk Bani Israel saja, yang tersesat-sesat, yang belum dapat risalah kenabian, karena Allah itu maha adil. Yang sudah biawak-biawak tanggung, Parisi-Parisi Saduki, memang lagi sudah katakan, Yesus sudah bilang begini, kepadamu diberikan karunia mengetahui kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Walaupun punya mata tidak mengerti, punya telinga tidak mendengar, sudah ditetapkan oleh nubuatan Yesaya. Pernah dengar itu? Ayat itu? Kalau nggak saya kasih nih ayatnya. Ayatnya belum. Ini saya kasih ayatnya nih ya. Nih ya, kata Yesus kepada murid-muridnya, kepadamu diberikan karunia mengetahui kerajaan surga nih. Artinya cuman kepadamu, dipilih, bukan semuanya. GR kali lah kalian ini, Dek. Dipilih. Nih, saya kasih ayatnya. Ini gara-gara muridnya bertanya, guru, kenapa kamu berkata-kata dalam perumpamaan? Ya, kepada yang lain tidak. Inilah bukti kalau Yesus tidak didatangkan untuk menyelamatkan semua manusia, hanya orang pilihan saja. Ya, Uni, aku kurang mulia. Iya, oke, Evo. Ya, nih. Ya, Matius pasal 13 nomor 11. Ini membantah doktrin Kristen bahwa Yesus menyelamatkan seluruh manusia ya, Dek. Ini bantahnya. Ya. Matius pasal ke-13 nomor 11. Ini buat Ius nih, spesial. Nih. Ya, kata orang Farisi kepadanya, bukan ini ya, Matius pasal 13 nomor 11. Buka, catat ayatnya kalau perlu. Ini bantahan kalau Yesus datang untuk seluruh manusia. Dia hanya spesifik untuk beberapa orang saja dari kalangan orang Bani Israel. Makanya dia nabi atau rasul khususan. Nih. Matius pasal 13 dari perikopnya itu satu perikop itu. Nah, baca dari ayat 11 itu. Maka datanglah murid-muridnya, dari ayat 10 ya. Maka datanglah muridnya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?
Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Inilah bukti kalau Yesus nggak mengajarkan ke semua manusia. Itu buktinya. Ya, dia hanya pilih-pilih. Nah, karena siapa yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai akan apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka itu orang atau ilalang? Orang. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya. Sudah dinubuatkan sama Tuhan kalau mereka itu tidak akan diselamatkan Tuhan. Ya, apa kata nubuatan Yesaya? Bani Israel terbukti sampai detik ini mereka tidak menjadi Islam. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Mereka punya telinga tapi nggak ngerti-ngerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa Israel itu hanya orang pilihan yang selamat, nggak semuanya. Buktinya sampai detik ini mereka nggak terima dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, masuk neraka jahanam mereka itu. Ya, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Katanya Yesus mau menyembuhkan orang-orang sakit. Ini buktinya. Ini buktinya Yesus tidak mau menyembuhkan orang Yahudi ini. Artinya memang seperti Islam katakan bahwa dia hanya menyelamatkan beberapa orang pilihan saja yang tersesat yang mau menerima dia, bukan semua Yahudi. Gitu. Itu fakta. Jadi benar bagaimana Islam menarasikan bahwa dia adalah nabi khususan untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh orang. Datang Kristen, enggak, dia untuk kafir katanya. Apalah pula. Bani Israel aja enggak semua diselamatkan dia loh, Dek. Kenapa kalian Kristennya bukan Bani Israel merasa selamat, Dek? Jangan gitulah. Bani Israel aja nggak semua diselamatkan dia. Tiba-tiba ada Bani Jawa, Bani Batak, Bani Minang, Bani Ternate, Bani Manado. Kami diselamatkan katanya kan? Kan nggak bisa begitu. Kita tidak sedang merendahkan. Tidak masalah merasa diselamatkan, itu kan perasaan, nggak apa-apa kan. Saya merasa selamat, ya itu kan perasaan, nggak apa-apa. Tapi beriman kan bukan baper, bukan dengan perasaan, tapi dengan kenyataan. Kenyataannya diselamatkan nggak? Akan gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu narasinya adalah ya ayuhan das, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu umatin yadkulul jannah illa man aba'a, seluruh umatku masuk surga kecuali bagian tidak mau. Masuk surga semua kecuali yang nggak mau. Siapa? Ius nggak mau, neraka. Kak Jasmine kalau nggak mau, neraka. Kak Santi nggak mau, neraka. Kata Rasulullah Dia semuanya mau, dia masuk mau. surga kecuali Dia sudah bagian mau tak itu. mau. Kak Jasmine-nya sudah istirahat mungkin teman-teman ya. Kak Jasmine-nya mungkin sudah istirahat. Teman-teman janganlah Jasmine tolonglah tap-tap layar dulu dan follow akun saya. Nanti naik Kak Jasmine itu. Ya. Follow akun saya dulu. John sama Alfi lanjut dulu dengan Ius ya. Ini ke toilet dulu. Bang Yus ini Muslim atau Kristen sih? Mohon maaf Bang. Kristen. Oh, Kristen. Oke. Bang John silakan Bang. Mungkin nanti saya tambahkan tuh apa namanya kenapa Al-Quran itu kemudian diwahyukan itu kalau tidak salah ada 15, salah satunya mengajak mengesahkan Tuhan. Kemudian Al-Quran itu juga satu-satunya kitab suci yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Di situ jelas, kitab lain nggak ada, ambigu jelas. Injil Yesus mengatakan hanya kepada Bani Israel, tetapi belakangan Yesus terkesan bohong, mengatakan kemudian ini ajarkan kepada seluruh umat manusia, tidak inkonsistensi. Satu-satunya kitab yang konsisten mengajak umat manusia untuk bertauhid itu cuma Al-Quran, Bang Yus. Dan Al-Quran itu tidak ada kontradiktif.
Mungkin singkat aja, kalau banyak-banyak nanti Bang Yuspu yang pula. Lanjut Bang. Mungkin Bang Yus tanya-tanya lah sama Bang Alpi, boleh lah. Soalnya masalahnya kan kalau pertanyaan tuh yang banyak udah aku sampaikan juga tadi, kan ada juga yang dari Bang Loding, ada dari Bang Juma juga, ada dari Bang Kores. Nah, ini ada juga dari Kak Uni. Sebenarnya udah ini sih. Tinggal kita aja apa sih yang terakhir yang pengen. Nah, jadi itulah yang pengen sebenarnya, yang terakhir aku pertanyakan itu kan ketemu sama pendeta di real gitu loh, bukan di TikTok atau langsung ketemu sama orangnya gitu loh. Yang nanya ya tentang Tritunggal itu gitu aja. Mana nih Pak Pendeta, ayolah naik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Asran di bawah, mana ada pergi dia? Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Alfi bukan moderator. Tadi minta naik Uni. Ya. Tadi minta naik, saya Nggak, tadi bilang Uni Uni- membatasi untuk sementara. Ya, jadi Ius ini bagus ya. Orang-orang seperti Jasmine, Ius, Kak Santi, ini orang-orang yang naik komal diskusi itu memang betul-betul untuk diskusi gitu loh. Bukan untuk membuat gaduh, bukan untuk bikin suasana menjadi chaos gitu ya. Dan bukan berarti kita membenarkan bahwa mereka itu harus ragu tuh enggak. Justru kita butuh orang-orang kritis teman-teman ya. Seperti itu ya. Dan kita juga senang kalau ada orang-orang yang betul-betul di sini mampu menjelaskan agama Kristen dengan baik dan benar. Tetapi dengan catatan ikuti aturan mainnya, seperti buka kamera, pakailah data ketika berbicara, kan enak begitu ya, kan seperti itu ya. Jadi kita bisa bisa diskusinya tuh jalan dan produktif gitu. Kalau enggak kan biasanya kalian giliran enggak ada Bang Loding sama Jasmine yang naik ke sini biawa-biawa aja yang menghujat. Memancing emosiku aja kan begitu. Kita sapa ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ton. Waalaikumsalam Ini mualaf warahmatullahi ini wabarakatuh. Yus ya. Nih. Ini ada Eko Raharjo 12. Halo. Pak Eko, masuk Pak Eko. Kak Uni, Oh iya Bang Ius. ini kan besok kan malam minggu kan masih ada juga Kak Uni buka Ya. room atau besok kan. Nah, Saya sama Kak Santi nanti di Rumbang Loading, Dek. ya, Nanti di kamu naik tempatku- aja nanti. Ya, di tempatku udah jam 1 Kak, besok masih kerja Oh, di lagi mana, aku, Dek? kan. Di mana Yus tinggal, Dek? Oh, WIT ya? Sekarang kerja di Papua Kak. Oh, di Papua. Oh iya, jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga akal Iya, ya. Kak. Islam itu hadir untuk menjaga akal, jasmani, harta. Itu salah satu di antara yang dijaga oleh agama Islam. Akal kita agar nggak beling-beling, jasmani kita agar tidak menzolimi diri sendiri, harta kita agar tidak diambil orang lain. Ya, seperti itu Islam Ya, itu. Kak. Ya, Kak. Hadirnya syariat Islam itu, mukasid syariat itu menjaga itu, ya. Ya Kak. Terlepas dari nanti kamu mau jadi Kristen tetap, mau jadi Islam, itu bagi kami bukan lagi menjadi inilah, karena kami tidak diwajibkan mengislamkan. Itu pilihan kepada Anda. Kadang juga kan kalau lagi kita live bareng gini, ngobrol gini, terkadang ada yang kelupaan. Mungkin nanti udah turun gini, oh iya ini lupa Dicatat menanyakan. aja, Kan Dekku. pasti ada juga gitu, ya Kak. Dicatat Dekku nanti. Insya Allah mudah-mudahan jadi Ya, pertanyaan. Sehat-sehat Ius ya. Terima kasih sudah bergabung di Room Uni. juga, Semoga dan bermanfaat. juga buat semuanya, makasih ya. Siap. Siap, Bang. Iya, padahal aku mau ya udah, selamat malam. Nanti dijadwalkan sama Ton nanti. Ya ini Iya, Pak pengen Hen. kali tanya-tanya. Ada 3 tadi. Ada Kim, ada Jasmine, ada Ius. Pak Hen agamanya apa Pak? Islam lah. Dibawa dulu ya Pak ya. Bapak pun lagu India Pak. Nanti kena copyright YouTube kita ya Pak. Buat teman-teman Islam yang sudah diturunkan atau tidak dinaikkan, jangan minta naik lagi ya. Apalagi kalau ada musik di sampingnya. Pertama, ini kita live kan di YouTube, sehingga kalau ada suara musik itu nanti kena copyright. Kedua, kalau teman-teman tidak ada kepentingan ya, tidak apa-apa. Saya kalau tidak ditemanin pun nggak apa-apa. Bahkan saya sudah ada yang menemani, ada Jun, ada Alfi, ada Ton ya. Jadi teman-teman di bawah saja. Halo Pak Abram perkenalkan nama dan agamanya.